Assalamualaikum dan halo sahabat Gensi dimanapun Anda berada. Senang sekali generasi cerdas Indonesia kembali hadir menjumpai Anda. Hari ini kami berada di SMK Negeri 8 Jakarta. Pengen nyapa dulu dong. Salam Gensi, generasi cerdas Indonesia. Oke, semangat banget ya semuanya ya. Di sini ada adik-adik kita generasi cerdas Indonesia dari SMK Negeri 8 Jakarta. Gimana kabarnya? Selalu ceria? Cemengut, ya enggak? Dan juga charming, cantik, cakep. Oke. Dan juga di sini ada Ibu Guru, Bapak Guru, Kepala Sekolahnya Ibu Eriatun Koswara. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Dan juga Ibu Guru, Bapak Guru yang telah melahirkan generasi cerdas Indonesia. Nah, pemirsa yang ada di rumah dan juga sahabat Gensi yang ada di SMK Negeri 8 Jakarta ini, kita selalu menghadirkan seorang motivator yang memberikan aura positif bagi kita semua, yakni Dr. Heri Margono. Nah, Bang Heri dan juga adik-adik Gensi di sini, tema kita hari ini adalah kemandirian, pentingnya mandiri dan bagaimana jadi orang yang mandiri. Itu. Iya, itu intinya. Namun sebelum kita bahas kemandirian ini, kita saksikan dulu visualisasi dari 8 Mart yang ada di SMK 8 Jakarta ini. Oke, mari kita saksikan bersama. Barang belanjanya, ini terima kasih telah datang di toko kami, selamat berbelanja kembali. Kita akan menghadirkan narasumber kita generasi yang sangat-sangat cerdas dari SMK Negeri 8 ini. Tentu saja dibimbing oleh ibu dan bapak guru yang lebih cerdas lagi. Yang pertama kita panggilkan adalah Tika Nurmala Febi. Tica Nurmala Febi, apa saja prestasinya? Nanti kita tanya. Silakan duduk, Tica. Dan juga yang kedua adalah Ririn Muji Astuti. Silakan Muji. Pemirsa dan juga sahabat Gensi di sini, gimana? Apa saja prestasi mereka? Apa saja kiat-kiat mandiri mereka? Langsung saja hostnya Heri Margono dipersilakan. Iya, Ririn punya prestasi storytelling nasional. Juara 3. Juara 3. Pada tahun berapa itu? Tahun ini. Tahun ini. Sebelum kita akan membahas tentang tema kemandirian, bisa nggak di-present seperti apa storytellingnya? Bisa, boleh. Ya, silakan. Ini sedang mau menceritakan apa ini? Bung Tomo. Oh, Bung Tomo. Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, how are you today? Alhamdulillah. Okay, today I'd like to tell you a little bit story about one of our national hero. So, let's start the story. Do you know that baby? Do you know? Okay, I'd like to tell you that boy was born in Surabaya, October 3rd, 1920. And he is a figure who not only always illustrated with full of spirit figures. His finger are pointed upward with his gaze eyes in every textbooks at school was an important figure in a big war in Surabaya. Do you know who is it? Yes, he is Bung Tomo. Bung Tomo was an active figure since he was young. Bung Tomo grew up in difficult condition, in colonization, but he became a great yacht. And do you know guys what he was interested in? Do you know? Actually, he interested in journalism. And when he was young, he known as a freelance journalist on Suara Umum daily newspaper in Surabaya, 1937. Then, in 1939, he became a journalist and writer on Express Javanese newspaper. In 1945,
he became chief redactor of Indonesian news agency of Antara in Surabaya. Wow, I think that was a great experience of Bung Tomo. And after that, he became a successful journalist. Everybody, let's pray for me. Hopefully, I can be a successful journalist like Bung Tomo. Amin. Everybody say amin. Amin. Okay, thank you. That's only a joke. And get back to the story. After he became a successful journalist, then he selected in 1944 to be member of Gerakan Rakyat Baru, which sponsored by Japan. But he almost no one who know him. But all this preparing Bung Tomo to his important role, because on October and November 1945, he became one of the leader who moving and raised the spirit of Surabaya's people when Surabaya completely attacked by Nika's army when Japan lost of allied at that time. Nika's army give ultimatum to Surabaya's people. Hey, Surabaya's people, give Indonesia back to me! If you don't do this, all of you will die. I will give you time in 24 hours. The ultimatum is like that. But as we know, Bung Tomo was very remembered because of his introduction of his speech, which broadcasted in radio emotionally. I will tell you part of Bung Tomo's speech. During Indonesia's bulls still have red blood, which can make a piece of white cloth being red and white. Then, during that time, we won't give up to anyone. And because of that, area-area Surabaya didn't want to give up away. And they did fight everywhere, sounds, guns, and grenade, like doom, doom. And the guns is like this. Many people died in this war and became a victim, an unknown hero. Although Indonesia lost in a war on November 10, 1945, the tragedy, still known as historical event of Indonesian history, as we know Hari Pahlawan, because it shows the world that Indonesia still exists. I'd like to tell you something that not all of our struggle will be rewarded of people, because in this case, Sutomo has just got Heroes Recognizer formally by the government in 2008. And let me quote some word from Seheki's book. The quote is, "And a hero is someone who resigned to forgotten, like we forgetting someone who died to revolution." This all end of my story. My name is Ririn Mujastuti from A Vocational High School Jakarta. Thank you. Thank you. Oh my God, so smart. How can you do that? So friendly. So proudly of you. Thank you. Oke, Pak Heri nampak memukau ya. Tapi saya bingung deh, apa hubungannya ya storytelling dengan kemandirian? Bisa dijelaskan? Baik, ya tadi adik kita Ririn telah melakukan storytelling yang begitu indahnya tentang Bung Tomo. Sebelum saya membahas tentang storytelling, kenapa kok yang diangkat temanya kok Bung Tomo? Apa yang bisa diambil dari Bung Tomo? Bung Tomo sendiri merupakan pahlawan nasional ya. Pada awalnya Bung Tomo belum dijadikan sebagai pahlawan oleh pemerintah secara langsung, baru tahun 2008. Tapi Bung Tomo berjuang dengan sepenuh tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berjuang seperti kita, generasi muda yang harus terus berjuang untuk menjadi mandiri. Seperti itu. Oke, berjuang untuk menjadi mandiri, luar biasa. Dan salah satu keahlian yang dimiliki oleh Ririn adalah storytelling. Storytelling adalah bagian daripada komunikasi. Komunikasi adalah perjuangan untuk mencapai cita-cita kita. Alat yang paling penting untuk menjadi mandiri adalah komunikasi. Kenapa? Karena perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Berhasil tidaknya kita berjuang adalah bagaimana kita merangkai kata demi kata. Dengan kita modal kata tadi itu, dengan komunikasi tadi itu, tanpa apa-apa, nggak usah pakai mobil, nggak usah pakai rumah, nggak usah pakai benda pun, kita bisa menjadi orang yang mandiri. Luar biasa. Kalau kita mengacu dalam ilmu pemasaran, penjualan, storytelling adalah bagian daripada penjualan, cara menjual. Orang-orang yang ahli melakukan storytelling
biasanya pasti ahli atau jago jualan. Saya tanya sama Ririn jago jualan nggak? Alhamdulillah karena saya dari pemasaran, berarti harus pinter jualan juga. Oh, tepuk tangan. Ternyata bagian dari pemasaran. Jadi kalau menjual itu biasanya cara menjualnya gimana? Kalau menjual pasti kita menonjolkan keuntungan produk kita, kelebihan produk kita. Terus kita kasih semacam bukan iming-iming ya namanya, tapi apa sih yang bisa didapat customer dari produk kita, manfaatnya apa, keuntungannya apa yang bisa didapat. Orang lebih tertarik dengan diskon atau potongan harga semacam itu. Jadi kalau ada pasti kita sampaikan karena secara tidak langsung orang akan lebih tertarik dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang baik. Wah, luar biasa. Ini ada bakat jadi pengusaha Iya, nih. bakat jadi pengusaha dan itulah Amin. kunci mandiri tadi itu, memberikan diskon. Apa yang disampaikan oleh Ririn tadi itu adalah yang disebut dengan functional benefit. Baru salah satu tip untuk jualan. Masih ada 2 lagi sesungguhnya, tapi saya pengen tahu dulu. Seandainya pada acara sekarang ini, misalkan ini suruh jualan, bisa nggak dipraktekkan? Bisa. Pengen tahu saya. Oke, sekarang kita coba Ririn jualan hasil karya SMKN 8. Tas, kemudian ya ini tempat Ada box penyimpanan. kemudian ada tempat tisu. Ririn boleh pilih mana yang mau dijual, yang paling gampang untuk jualan apa aja. Ada tas juga ini. Tas ini luar biasa. Bahan unik. daur ulang ya. Ya, daur ulang ya. Ririn pilih yang mana? Pilih yang ini aja. Yang ini coba. Mau menjual ke siapa? Ke ibu kepala sekolah. Ibu kepala sekolah. Wah. Coba dipraktekkan ya. Permisi Bu, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Ririn Wijastuti dari SMK Negeri 8 Jakarta. Di sini saya mau memperkenalkan produk baru kami nih Bu. Tas cocok sekali nih sama baju Ibu, warnanya merah. Ya Bu, ini bisa buat jalan-jalan dan nih Bu perlu tahu. Nah ini dari bekas bungkus kopi Bu. Iya, dan ini limited edition Ibu, nggak ada yang punya, nggak ada yang sama. Setiap desain karena kan melipatnya pakai tekniknya pasti jatuhnya nggak sama ya Bu ya. Jadi ini limited edition cuma 1 Bu di dunia, nggak ada yang punya selain Ibu. Iya Bu, nggak iya pas sama baju Ibu nih harganya murah Bu. Saya kasih ke Ibu karena Ibu kepala sekolah saya, jadi saya kasih diskon. Iya. Tapi nggak ada yang tahu kan? Nggak ada Bu, nggak ada yang tahu ini out of record aja ya, Bu, buat Ibu. Ini harganya cukup 35.000 buat Ibu. Murah kan Bu? Wah, Murah kalau aja. kayak gini jualannya kapan pelanggannya mau ngomong ya? Ngomong mulu, nanya mulu. Iya, Bang Heri, kita masih ada satu kedatangan narasumber lagi nih. Ini Oke. Tica nih, kita pengen tahu apa sih keahliannya? Sebelum Kenalin membahas dulu Tica, dong. saya pengen membahas apa disampaikan oleh Ririn. Dalam teknik menjual ada yang disebut dengan hypnoselling. Teknik-teknik hypnoselling itu sudah dilakukan walaupun dia belum tahu storytelling itu adalah bagian daripada teknik hypnoselling. Menceritakan ini terbuat dari apa, bahannya tadi, produk story-nya dijelaskan sama Ririn. Kemudian dia melakukan namanya matching and mirroring. Itu juga hypnoselling. Oh, ini warnanya sama loh. Kemudian Ririn mengatakan lagi, "Pak, Bu, kalau misalkan beli sekarang ini adalah diskon." Pemberian diskon itu membuat pelanggan itu adalah comfortable. Orang langsung nyaman untuk pengen beli sekarang. Kemudian yang menarik lagi dikatakan, ini off the record loh. Itu adalah bagian dari apa? Hypnotic persuasion. Tapi sudah melakukan teknik-teknik dalam penjualan disebut dengan hypnoselling. Tepuk tangan buat Ririn, luar biasa. Makanya kelepek-kelepek semuanya ya kalau jualan. Ya. Jadi kita memang perlu sekali ya untuk bermodalkan bisa bicara, bisa berkomunikasi. Bisa komunikasi dan menjual dengan menggunakan hypnoselling adalah penjualan yang menggunakan apa yang disebut dengan emotional benefit. Jadi kalau kita jualan ada 3 sesungguhnya. Pertama kita bisa membahas menjual apa yang disebut dengan functional benefit. Adalah harganya, fungsinya, kualitasnya. Kemudian yang kedua kita jual dengan menggunakan emotional benefit dengan cara tadi hypnoselling tadi itu. Dan yang ketiga yang nggak kalah penting adalah social benefit. Ada 3 yang dijual sebenarnya. Baik, dan bisa diterapkan Yang kayaknya diterapkan di Ikmat. Ada. Oke, baik Bang Heri, sebelum kita lanjut lagi untuk ke segmen kedua, kita break dulu sebentar. Salam Gensi Generasi cerdas Indonesia.
Fasilitas yang lengkap menjadi penunjang kesuksesan generasi cerdas. Dengan dosen bersertifikasi, IWIJA mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Terbukti dengan biaya yang terjangkau, saya bisa menyelesaikan program S2 saya. Lokasi kampus yang strategis, pilihan saya tepat karena waktu bagi saya adalah uang. Fasilitas yang lengkap menjadi penunjang kesuksesan generasi cerdas. Dengan dosen bersertifikasi, IWIJA mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Gak nyangka, kuliah di IWIJA biaya terjangkau loh. IWIJA, kuliah generasi cerdas. Acara ini dipersembahkan oleh STIE IPWIJA, pilihan generasi cerdas. Oke pemirsa di rumah dan juga audiens di sini, sahabat Gensi semuanya, salam Gensi. Generasi cerdas Indonesia. Oke, balik lagi kita ke segmen berikutnya dan kita akan memperkenalkan tamu selanjutnya, yakni Tica Nurmala Febi. Apa sih keahliannya? Silakan diperkenalkan dulu dirinya. Perkenalkan, nama saya Tica Nurmala Febi, saya kelas 12 akuntansi. Di sini saya mewakili prestasi junior Indonesia atau disebut dengan student company. Di mana student company ini adalah suatu perusahaan kecil, perusahaan yang didirikan oleh siswa-siswa yang ada di sini. Kami dididik berwirausaha, kemandirian, membagi waktu antara berwirausaha dan tentunya belajar. Sangat banyak manfaat yang saya peroleh dari disiplin. Bu Eri selalu mengajarkan kita untuk selalu disiplin, bagaimana memperoleh kemenangan dengan cara mandiri belajar, walaupun tidak ada guru kita tetap selalu belajar. Ya, itulah yang dipelajari dari PJI dan SMK Negeri 8 Jakarta. Baik, wow, luar biasa. Pak Heri bisa ditanggapi? Iya, Tica luar biasa, belajar disiplin, dan disiplin. Student company. Sekarang sasarannya berarti di siswa sini semuanya. Siswa. Apa aja yang dijual? Di sini kita menjualnya lebih ke makanan. Karena kalau siswa istirahat udah pasti memburu makanan. Dan di sini juga kita punya bisnis center, 8 Mart, dan kantin. Jadi kita memberikan inovasi yang baru, berbeda dengan kantin yang sudah dijual di kantin atau di bisnis center, sehingga persaingan yang ada di PJI ini, student company ini berbeda. Kita bersaing secara sehat. Bersaing secara sehat, luar biasa. Terus kalau habis jualan begitu, kemudian jalan student company-nya itu mendapatkan untung, dapat hasilnya nggak? Kebetulan saya VP Finance dari student company, wow. Jadi saya mengurus keuangan di student company. Kalau kita tuh mainannya saham. Ya, kita belajar untuk berwirausaha dan kita menjual saham kepada guru-guru dan anggota kita sendiri. Keuntungan ketika kita dilikuidasi itu adalah 50% lebih itu dari saham yang ada. Awalnya 800 dan kita dapat sekitar 4 juta. 4 juta itu untuk omset kita, keuntungan untuk kita kembalikan. Jadi dari 10.000 per lembar 10.000 itu jadi 50.000. Ya, tadi Tica mengatakan ada 2 hal penting yang saya dengar dari Tica. Pertama, bahwa Ibu Eri, kepala sekolah, mengatakan bahwa Tica harus disiplin. Orang akan disiplin, itu akan membuat orang lain jadi percaya atau creditable. Orang akan disiplin jika memiliki pondasi cinta. Kata Khalil Gibran, cinta itu dilandasi dengan 3 hal. Cinta itu dilandasi dengan kasih sayang, cinta itu dilandasi dengan tanggung jawab, yaitu kemandirian juga, dan cinta itu dilandasi dengan nafsu. Oleh karena itu, Tica selalu semangat karena memiliki cinta. Ketika sudah memiliki cinta, akan mengeluarkan apa disebut dengan hormon endorfin. Hormon endorfin itu kekuatannya 1000 kali lipat daripada morfin. Jadi, kalau kita pengen jadi orang yang semangat, tidak perlu pakai morfin, cukup dengan membangun rasa cinta. Bahkan saya yakin betul, love first, money will follow. Itu hal yang menarik sekali tentang cinta, tentang disiplin. Hal kedua yang menarik yang disampaikan oleh Tica apa? Bersaing secara sehat. Betul. Bahwa kalau kita berbisnis, kalau kita mandiri, apapun yang kita cita-citakan, kita harus bersaing secara sehat. Kita nggak boleh menjelek-jelekan produk lain. Kita nggak boleh menjelek-jelekan katakanlah pesaing kita. Itu tidak etis. Yang kedua harus jujur, harus benar, dan harus bertanggung jawab.
Jadi kembali lagi kalau hanya cuma bersaing secara sehat tapi kita nggak jujur yang kita jual juga nggak boleh. Dan yang ketiga, kita tidak boleh melanggar hukum yang ada atau norma-norma yang ada. Itu kunci untuk menjadi pengusaha yang sukses. Sekarang mungkin antara Tica dengan Ririn punya tip-tip untuk bagaimana menjadi orang yang mandiri. Dimulai dari ini dulu. Pertama, mandiri itu tidak akan merepotkan orang lain. Kedua, agar bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Dengan kemandirian yang kita punya, kita bisa berhasil secara mandiri, bisa membantu orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Bermanfaat buat bagi orang lain. Yang ketiga itu bagaimana kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri. Tica, bagian ada tip lagi supaya mandiri? Yang disampaikan Ririn udah sangat bagus dan itu udah mencakup semuanya. Sekolah di SMK 8 itu bikin saya mandiri. Pak Bowo pernah bilang, jangan pernah berpikir kalau pekerjaan kamu akan diselesaikan oleh orang lain. Itu kata-kata yang paling mandiri yang pernah saya, oh iya benar, sampai, jadi kita juga nggak sampai cician gitu di rumah atau ya paling sepele PR lah. Dari kecil orang tua saya cuma terakhir ibu saya ngajarin saya gambar itu gambar gunung sama rumah. Sampai sekarang saya jadi bisanya itu karena saya nggak expert di gambar. Nah, dan itu juga terakhir kalinya dia ngajarin saya PR. Kalau saya udah ada PR, ya udah kerjain, lihat di buku udah ada kan catatannya. Ya itu mandirinya yang dididik oleh orang tua saya. Mandirinya di sini ya tugas tumpuk ya emang nggak akan mungkin dikerjain sama orang lain, nggak akan selesai sampai kita yang mengerjakan sendiri. Itu dia berpikir bahwa semua tanggung jawab itu ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Itu dia kemandirian. Tipsnya ya. Oke. Intinya adalah tanggung jawab. Jadi harus sampai tuntas setiap pekerjaan tadi itu. Tadi Tica menyebutkan Ibu Eri sama Pak Bowo. Barangkali beliau-beliau ada yang menginspirasi Ririn sama Tica ya? Iya. Ada lagi nggak selain ada lagi yang lain? Kalau yang di sini kalau disebutin satu-satu banyak. Hebat semua hebat. Oh. Ya, dan perlu kita informasikan nih Bang Heri bahwa yang hadir di sini ini generasi cerdas pilihan semua. Semuanya berprestasi, semuanya punya sesuatu yang bisa dibanggakan dan diunggulkan. Baik, yang luar biasa adalah semua memberikan inspirasi buat Ririn maupun Tica supaya berprestasi menjadi generasi cerdas. Tepuk tangan semuanya. Dan Bang Heri, kita pengen tahu siapa sih orang di belakang kecerdasan dan kemandirian murid-muridnya. Nih hadir Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Jakarta, Ibu Dr. Randa Haja Eriatun Koswara MPD. Assalamualaikum Ibu, boleh dong aku kasih waktu dikit ngobrol? Boleh, silakan. Nah nih Ibu Eri, sini dong Bu, biar bisa dilihat oleh semua orang dan menginspirasi banyak generasi muda. Apa sih sebenarnya yang diberikan kepada anak didiknya sehingga kok kayaknya mereka itu hebat-hebat semua, cerdas-cerdas semua? Silakan. Terima kasih Mbak Yuli dan Pak Heri. Yang saya banggakan, paling tidak saya buat ya sedemikian ya. Gensi Generasi Cerdas Indonesia. Terima kasih. Kami akan menyampaikan di SMK Negeri 8 Jakarta, yaitu sesuai dengan visi misi kita, di mana motonya adalah Saving My Future. Maksudnya Saving My Future, anak-anak berbicara Saving My Future. Jadi anak-anak menentukan bahwa saya akan menentukan masa depan saya. Kemudian kami melatih untuk kemandirian itu yaitu terlibat pada disiplin, fokus dalam suatu pekerjaan. Yang tidak lain adalah yang kelebihannya guru-guru kami ini adalah mengajarkannya dengan penuh hati, kasih sayang, penuh cinta, di mana di depan anak didik ini adalah anak kandung kami, sehingga anak-anak terbukti dan selalu jika keluar dari SMK Negeri 8 Jakarta ingin mengikuti perlombaan, kami mohon doa restu dari semuanya. Kemudian kita lihat harus menjadi mental juara. Itu saja. Mudah-mudahan SMK Negeri 8 Jaya lebih jaya lagi. Terima kasih. Amin. Terima kasih Ibu Eri. Oke, silakan. Hal yang menarik yang disampaikan Ibu Eri apa tadi? Visi daripada sekolah ini Saving My Future. Itu luar biasa. Semua orang punya masa depan. Dan masa depan harus diamankan dengan cara apa? Dengan cara mandiri tentu saja. Tadi disampaikan oleh Ibu Eri.
Ya. Satu lagi tadi Pak siapa dikatakan? Pak Pak Bowo. Mana Pak Bowo? Mana Pak Bowo ya? Pak Bowo lagi, masih silakan. muda. Bisa ngasih tip-tip Pak bagaimana supaya mandiri? Kita yel-yel dulu ya? Oh gitu. Kita yel dulu. Gensi Generasi Cerdas Indonesia. Ya, yang tadi sudah disampaikan dari Kepala Sekolah Ibu Eri bahwa memang harus dengan hati, cinta. Jadi saya selalu menanamkan 3 yang selalu saya pegang kepada anak-anak saya. Yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Tica, pekerjaan kita tidak akan pernah dikerjakan oleh orang lain. Jadi kita perlu sadar diri dan perlu mandiri bahwa hanya kita yang bisa melakukan itu. Yang kedua adalah rezeki itu tidak akan pernah tertukar oleh orang lain. Jadi kalau pagi-pagi kebetulan kita masuk 6:30, mereka pada berusaha kalau bisa jangan telat, kalau bisa jangan telat. Harus positif, saya bisa datang tepat waktu. Seperti itu. Jadi mereka mengejar bahwa rezeki itu tidak hanya uang, tetapi kesehatan, terus kesempatan, dan itulah yang mereka raih mulai dari pagi hingga sore hari. Yang ketiga adalah kita harus berpikir lebih cepat daripada masanya. Kalau kita ingin sukses, berarti kita harus memplanning 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Kalau misalnya Tica saat ini hadir di sini, mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang menjadi seorang wirausahaan muda yang sukses dari SMK 8. Seperti itu. Dan tidak hanya Tica, tapi semua yang ada di SMK 8 bisa merengkuh kesuksesannya 5 bahkan 10 tahun yang akan datang bisa menggantikan kami semua yang ada di sini. Bahkan lebih dan lebih lagi. Pak Bowo. Luar biasa, saya pikir udah tua gitu, ternyata masih muda. Hal yang menarik dikatakan oleh Pak Bowo apa tadi? Jangan pernah berpikir bahwa pekerjaan kita diselesaikan oleh orang lain. Betul. Orang-orang yang seperti itu orang-orang yang bertanggung jawab. Makanya jangan pernah berpikir pekerjaan kita diselesaikan oleh orang lain. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertanggung jawab dan mandiri tadi itu. Yang kedua, apa dikatakan oleh Pak Bowo tadi itu, bahwa rezeki itu bisa kesempatan. Dan saya setuju Pak, bahwa Allah tidak akan salah mengkalkulasikan rezeki kita. Tergantung dari apa yang kita perbuat. Tidak akan salah. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dapatkan, semua tergantung apa yang kita berbuat. Ada namanya hukum sebab akibat. Ketika kita bekerja keras, kita bekerja tuntas, kita bekerja lugas, kita bekerja ikhlas, bekerja waras, maka otomatis akan didapatkan rezeki sesuai dengan apa yang kita perbuat. Ya, tinggal kita mengupasnya aja seperti apa. Dan yang ketiga dikatakan bahwa kita harus memikirkan masa depan lebih cepat dan lebih cepat, nggak boleh kalah dengan yang lainnya. Ketika kita cepat, itu sama dengan bekerja lugas. Kita one step ahead. Kita sudah mendapatkan bagaimana cara mandiri oleh Bu Eri dan Pak Bowo. Iya. Kita sekarang tanya kepada generasi cerdasnya. Baik, sebelum kita bertanya kepada generasi cerdasnya, kita akan break dulu nih Bang Heri untuk mengikuti pesan-pesan yang berikut ini. Namun sebelumnya, Gensi Generasi Cerdas Indonesia. Fasilitas yang lengkap menjadi penunjang kesuksesan generasi cerdas. Dengan dosen bersertifikasi, IWIJA mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Terbukti dengan biaya yang terjangkau, saya bisa menyelesaikan program S2 saya. Lokasi kampus yang strategis, pilihan saya tepat karena waktu bagi saya adalah uang. Fasilitas yang lengkap menjadi penunjang kesuksesan generasi cerdas. Dengan dosen bersertifikasi, IPWIJA mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Nggak nyangka, kuliah di IPWIJA biaya terjangkau loh. IPWIJA, pilihan generasi cerdas. Acara ini dipersembahkan oleh STIE IPWIJA, pilihan generasi cerdas.
Oke pemirsa di rumah dan juga audiens di sini masih berada di SMK Negeri 8 Jakarta, kelompok bisnis manajemen. Salam Gensi. Generasi cerdas Indonesia. Wow, tepuk tangan dong. Dan juga masih bersama Bang Heri. Ya. Kita kedatangan tamu lagi nih Bang. Betul. Beliau adalah dari akademisi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWIJA. Pas banget nih kalau bicara tentang kemandirian. Langsung saja kita persilakan Bapak Ahmadi. Silakan Pak Ahmadi, apa kabar? Selamat datang di acara Gensi. Yes. Baik, langsung saja silakan duduk Pak Ahmadi. Baik. Ya tadi kita pengen membahas bagaimana pendapat dari para generasi cerdas dulu sebelum Pak Ahmadi akan menceritakan bagaimana secara ilmiahnya seperti apa sih kita harus mandiri. Kita perlu tahu bagaimana. Oke, kalau gitu saya turun ke lapangan nih. Turun tanyakan ke mereka. Baik. Gimana? Nah, siapa yang mau generasi cerdas kita yang pertama adalah nih langsung berdiri dong biar kelihatan. Menurut Anindya, apa itu kemandirian? Kalau buat Anindya sendiri, kemandirian itu suatu totalisme dari kita. Jadi kalau misalkan kita mandiri, kita bisa bangkitin motivasi dari diri kita sendiri. Jadi kita nggak, walaupun kita perlu motivasi dari luar, tapi yang terpenting adalah internal motivation. Ketika kita mandiri, motivasi terbangkit dan dengan semua ketotalitasan, semua bakal berjalan dengan baik dan menjadi suatu hal yang bisa kita bilang kesuksesan. Karena sebuah kesuksesan tidak akan tercapai tanpa adanya totalitas. Luar biasa, cerdas sekali. Cerdas sekali. Gak pernah nyangka dan terfikirkan ya. Totalitas dan internal motivation dari itu. Baik, kita tanya lagi. Siapa lagi? Oke, silakan. Namanya siapa berdiri? Ya, perkenalkan nama saya Munti Rizkia. Di sini untuk mandiri sendiri, semua siswa SMK 8 telah diajarkan dan telah diterapkan saat kita melakukan praktek di Business Center. Karena di dalam kelas kita dapat pelatihan untuk keuangannya, terus mendisplaynya, itu kita terapkan langsung secara mandiri di Business Centernya. Jadi langsung praktek langsung? Iya, kita langsung praktek dengan mandiri. Karena mandirian itu disebut dengan learning by doing. Tepuk tangan, luar biasa. Ini ya prestasi ini di bidang apa ini yang di sini? Paskibra. Menurut para anggota Paskibra siapa nih yang mewakili? Wakil Paskibra? Mandiri itu apa sih? Berdiri. Kenapa harus mandiri? Ya. Sekarang kan mandiri itu kita emang harus kerja sendiri. Sekarang walaupun kita adalah makhluk sosial, kita pasti dibantu sama orang lain. Tapi kalau misalnya nggak ada orang lain, masa kita minta bantuan sama siapa lagi selain diri kita sendiri? Gitu. Iya. Walaupun makhluk sosial, kalau nggak ada orang lain, siapa yang membantu diri kita? Kita harus menyelesaikan diri kita sendiri. Cerdas sekali. Oke. Yang cowok sekarang. Ini prestasinya apa? Nih prestasinya apa? Ayo. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Iya. Silakan. Oke, silakan. Ya, mandiri bukan suatu. Oh iya, nama saya Rizky Hidayatullah dari SMK Negeri 8 Jakarta. Karena untuk kita menjadi seorang yang bermanfaat, tadi sudah banyak dikatakan, kita harus mandiri. Apa yang kita bisa kita lakuin sendiri, baru kalau tidak bisa baru kita minta bantuan orang lain. Mungkin itu. Oke, kalau bisa dilakukan sendiri, kalau nggak bisa baru minta bantuan orang lain. Cerdas sekali. Tepuk tangan semuanya. Baik. Cukup. Kakak Gensi udah cukup. Kakak Gensi sekarang berada di belakang. Di belakang. Silakan dijelaskan. Sekarang kita minta pendapat dari, saya pengen tanya kepada Pak Ahmadi. Bagaimana untuk menjadi orang yang mandiri dan kenapa kok kita harus mandiri? Pak Ahmadi silahkan, Pak Ahmadi mungkin dijelaskan, kasih inspirasi kepada teman-teman di sini atau teman-teman pemirsa di rumah. Terima kasih Pak Heri dan selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Pertama saya sampaikan saya bangga sekali mendengar dan melihat prestasi SMK Negeri 8 Jakarta. Karena setelah saya mendengarkan siswi tadi ya, juga mendengarkan ibu dan bapak gurunya menyampaikan tentang kemandirian, 100% benar. Yang perlu saya sampaikan sekarang adalah bagaimana memanfaatkan yang sudah Anda ketahui tentang mandiri. Tadi sudah disampaikan apa itu mandiri, bagaimana meningkatkan kemandirian, tetapi kadang-kadang
ketika kita selesai sekolah, ternyata yang Anda ketahui tadi tidak bisa digunakan. Persoalannya kemudian ketika kita sudah selesai, saya mau ngelamar di mana ya? Kan berarti pertanyaan sudah mulai tidak mandiri. Mestinya saya mau mengerjakan apa ya setelah saya selesai? Untuk bisa mengerjakan dan selesai, apa kuncinya? Kompetensi. Di ketika Anda kompeten, Anda memiliki kemampuan untuk mengerjakan yang mestinya Anda kerjakan, maka Anda bisa mengerjakan sendiri atau mandiri. Ketika Anda tidak kompeten, Anda punya keberanian yang luar biasa, bunuh diri. Ya enggak? Sehingga cara pertama untuk mandiri adalah datang dari dalam diri sendiri, keinginan untuk mandiri. Cara berikutnya adalah meningkatkan kompetensi. Nah, latihan adalah sarana awal untuk mandiri. Karena kalau tidak latihan tidak mungkin kompeten. Ingat, belajar untuk tahu berbeda dengan belajar untuk bisa. Kompeten artinya Anda tahu dan Anda bisa. Anda bisa mengemudi, tidak tahu jalan, tidak sampai tujuan. Anda tahu jalan, tidak bisa mengemudi, tidak sampai tujuan. Maka kompetensi harus didasari pengetahuan yang cukup dan diikuti keterampilan yang cukup. Itu ciri SMK. Tepuk tangan untuk SMK. Pak Heri tadi mengingatkan kita, kemandirian harus didukung dengan tanggung jawab. Sehingga sikap Anda harus sesuai dengan kode etik profesi. 1, pengetahuan. 2, keterampilan. 3 adalah sikap sesuai tuntutan kode etik profesi masing-masing. Cerdas sekali, tepuk tangan semuanya. Jadi pengetahuan, kemudian keterampilan itu ciri khas daripada SMK dan kemudian sikap. Nah, sekarang tadi Pak Ahmadi sudah menyampaikan bagaimana titip menjadi orang mandiri. Sekarang implementasinya gimana, Pak? Oke, terima kasih. Saya melakukan banyak hal. Jadi meskipun saya akademisi, saya bukan hanya berhenti sampai leher. Guru akademisi kadang-kadang itu pinter mikir dan pinter ngomong. Tapi melakukan nggak bisa. Guru pemasaran belum tentu bisa memasarkan. Guru akuntansi hanya mencatat catatannya orang terus, ya kan? Maka saya sarankan kita lakukan dari apa yang kita ketahui. Nah, pahamilah bahwa kemandirian ketika Anda telah lulus itu berarti siap berwirausaha. Wirausaha atau wira swasta, makna yang paling sederhana adalah usaha mandiri. Ini berarti ketika Anda sudah memahami betul bahwa usaha mandiri itu bukan hanya atas dasar pikiran, tapi berdasarkan jam terbang, berdasarkan pengalaman. Ingat, memori Anda tidak hanya terletak di otak Anda. Memori itu ada di 2 titik penting. Yang pertama adalah di pikiran Anda, di otak Anda. Yang kedua di otot-otot tubuh Anda. Jadi kalau ditanya, dulu ketika latihan sepeda, berapa kali genjot biar lari sekian, udah lupa. Tapi ketika suruh naik sepeda masih bisa. Itu memori yang ada di dalam otot tubuh kita. Nah, ketika kita punya 2 memori, kita bisa lebih mandiri. Jangan merasa hebat ketika Anda sudah tahu, karena tahu tidak sama dengan bisa. Langkah berikutnya untuk lebih mandiri apa? Bisa saja belum cukup hebat. Anda perlu terampil. Terampil saja masih kurang, perlu ahli. Jadi ada level-level kompetensi. Jadi untuk mandiri harus memiliki kompetensi
tinggi. Sehingga menjadi wirausaha mandiri yang berhasil bukan hanya sekedar mandiri di pikiran Anda, tapi harus memiliki kompetensi tingkat tinggi. Tepuk tangan buat Pak Ahmadi. Ya, Pak Ahmadi mengatakan dua hal yang menarik, ada memori, ada dua. Pertama adalah otak, yang kedua adalah otot. Otak dan otot. Ya, sebenarnya otak-otot itu dibagi menjadi dua lagi, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Sebenarnya yang menggerakkan otot itu adalah pikiran bawah sadar. Tapi yang menarik dikatakan Pak Ahmadi tadi itu sudah mencoba melakukan kemandiriannya dengan melakukan usaha-usaha. Sekarang Pak Ahmadi punya sekolah juga, punya kampus juga. Bagaimana? Apakah Bapak di kampusnya juga harus diajarkan untuk mandiri? Kami membuat kegiatan mahasiswa yang pertama adalah pengelolaan kantin. Pengelolaan UKM yang kegiatannya dalam bentuk usaha mandiri. Dalam berbagai macam kegiatan. Jadi ada yang sifatnya bisnis, ada yang lain. Ada penalaran, ada keberanian, ada pembangkitan mental. Ketika kepengen mandiri, kita harus terus berlatih. Tidak bisa tidak. Terus berlatih. Karena otot Anda punya memori. Kita lupa. Banyak orang pinter tapi miskin. Tapi banyak orang terampil tapi tidak pinter. Nah, bersyukur saya SMK sekarang mendidik menjadi cerdas sekaligus terlatih. Jadi mendidik pengetahuan untuk memori yang ada dalam otak kita, mendidik keterampilan memori yang ada di dalam otot-otot tubuh kita. Ingat yang ketiga tentang sikap. Tadi Pak Heri sudah mengatakan cinta. Ketika Anda mengerjakan dengan penuh cinta, saya yakin apapun yang Anda lakukan, Anda akan bisa berhasil. Nah, ciri-ciri berpikir positif adalah Anda selalu optimis, Anda selalu bahagia, Anda selalu senang, Anda selalu memikirkan prospek, Anda selalu berpikir keberhasilan. Ciri-ciri membawa Anda pada berpikir negatif yang menurunkan kemandirian, berpikir ketakutan, berpikir kegagalan, berpikir kesulitan. Maka jangan pernah pikirkan kegagalan, ketakutan, kesedihan. Kalau itu terjadi, secepatnya pindah menjadi kebahagiaan. Tepuk tangan. Saya kerja di STIY IBIJA. Di sana diajarkan bagaimana berwirausaha, diajarkan bagaimana mandiri, diajarkan bagaimana mendapatkan kekayaan. Kalau Anda kepengen mengumpulkan 1 miliar dan setiap bulan Anda bisa menabung 1 juta, berapa lama? Maka caranya bagaimana untuk bisa mengumpulkan, itu saya ajarkan kepada siswa-siswa kami, mahasiswa kami di STIY IBIJA, adalah Anda melipat gandakan yang ditabung. Kalau awalnya 1 juta, rubah menjadi 2 juta. Maka 1000 bulan akan cukup menjadi 100 bulan. Nah, gimana caranya menjadi 10 juta? Tetap kembali pada kompetensi. Apa yang kita inginkan itu harus lipat gandakan. Kita harus punya program kaldu. Tahu kaldu? Kali 2. Oke, nampaknya kita akan break lagi nih untuk membuka segmen selanjutnya, segmen tanya jawab setelah pesan-pesan yang lewat berikut ini. Namun sebelumnya, salam Gensi. Generasi cerdas Indonesia. Oke. Fasilitas yang lengkap menjadi penunjang kesuksesan generasi cerdas. Dengan dosen bersertifikasi, IBIJA mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Terbukti dengan biaya yang terjangkau, saya bisa menyelesaikan program S2 saya. Lokasi kampus yang strategis, pilihan saya tepat karena waktu bagi saya adalah uang. Fasilitas yang lengkap menjadi penunjang kesuksesan generasi cerdas. Dengan dosen bersertifikasi, IBIJA mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Nggak nyangka, kuliah di IBIJA biaya terjangkau loh. IBIJA, kuliah generasi cerdas.
Acara ini dipersembahkan oleh STIE IPWIJA, pilihan generasi cerdas. Ya pemirsa, jalan-jalan ke Dufan singgah sebentar ke Cilengsi. Kita sekarang di SMK 8 dan di dalam acara Gensi, Generasi Cerdas Indonesia. Oke, lanjut lagi. Nih di dekat saya, banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah diraih generasi cerdas di SMK 8 ini. Seperti juara 1 pada Student Company Competition tingkat Provinsi DKI Jakarta, juara 1 lomba kewirausahaan ajang kreativitas siswa yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia, kemudian pendidikan kewirausahaan yang ada di SMK Negeri 8 ini sendiri, ada pertama tadi kita sudah dengar mengelola bisnis center, toko Edmart, kemudian prestasi junior Indonesia atau PJI berupa student company, kemudian mereka juga mengelola bank mini namanya Bank Samania dan event organizer serta unit produksi masing-masing program keahlian. Tepuk tangan dong. Oh, lanjut lagi kita di segmen berikut tentang diskusi ya dengan para generasi cerdas ini yang pengen bertanya. Kami beri kesempatan, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasana Smith dari 12 Administrasi Perkantoran. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ahmadi. Pertanyaan saya, untuk menjadi pribadi yang mandiri itu sendiri, dalam fight untuk menjadi seorang yang mandiri, kita kan akan menghadapi hambatan-hambatan. Lalu bagaimana cara kita untuk merubah hambatan itu menjadi sebuah peluang? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana merubah hambatan menjadi peluang? Cukup banyak peristiwa orang cari kerja nggak bisa dapat-dapat, daripada cari kerja repot nggak dapat-dapat, lebih baik menciptakan lapangan kerja. Itu artinya awalnya hambatan menjadi peluang. Anda misalnya mau berangkat sekolah, setiap hari terhambat kemacetan. Muncul peluang kos-kosan, hambatan jadi peluang. Semua hambatan memunculkan peluang. Apakah dokter akan dapat pasien kalau tidak banyak orang sakit? Sakit adalah hambatan, peluang bagi rumah sakit. Iya. Setiap ada hambatan, di situ ada peluang. Oleh karena itu, ketika kita punya masalah, di situ diapit minimal 2 kemudahan. 2 kemudahan itulah yang disebut dengan peluang-peluang. Tinggal kita ngelihat mana masalahnya, apa kemudahan. Peluangnya tadi itu, kemudahannya tadi itu. Cerdas sekali. Ada lagi? Yang lain, ya. Oke, dengan siapa? Nama saya Novita Sari dari SMK Negeri 8 Jakarta. Di sini saya mau bertanya sama Bapak Hamadi. Ya tadi kan Bapak bilang ya kalau kita tuh harus mengkali 2 kayak gitu kan. Nah kalau di sini saya bertanya bukan mengkali 2 karena kalau mengkali 2 itu udah biasa banget gitu ya buat orang-orang sekitar juga. Nah di sini saya mau menanyakan gimana cara kita kali 1000 seperti itu. Jadi kesempatan yang kita dapat bukan yang cuma kali 2 atau kali 3 tapi kita mengkalikan 1000 gitu. Gimana sih Pak caranya? Terima kasih Pak. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong, pertanyaannya cerdas banget. Pak Ahmadi silakan. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus banget tapi makin sulit. Ya, karena kali 2 saja, kalau Anda sekarang pegang HP, Anda coba masukkan jika keuntungan Anda sebulan 10.000, tetapi dalam pikiran Anda selalu berkata harus kali 2 bulan depan. Maka bulan depan 20.000. Bulan depan berarti 40.000. Itu kurang lebih 18 bulan Anda punya keuntungan 2 miliar. Nah kalau kali 1000, gimana caranya? Gimana caranya ngalikannya? Kali 2 saja cukup 20 atau 30 kali komputer Anda udah nggak cukup duit Anda. Nggak cukup. Jadi jangankan kali 1000, kali 2 saja Anda coba. Jadi jangan lompat 1000 meter, lompat aja dari 1 meter jadi 2 meter. Itu udah berat. Tapi semangatnya bagus, kalbu, kali 1000. Tapi kembali lagi kita harus jangan sampai overconfident. Jangan overestimate.
Satu pertanyaan lagi, Bu. Satu pertanyaan lagi. Oke. Yang laki. Yang laki. Nama saya Purwo Yulianto dari 12 Administrasi Perkantoran. Ya, di sini saya akan ingin bertanya kepada Bapak Ahmadi. Bagaimana cara membangkitkan motivasi internal itu sendiri untuk menjadi pelajar yang mandiri? Terima kasih. Caranya adalah fokus pada tujuan. Anda mau kemana, gimana caranya, kapan berangkat, jam berapa sampai. Anda berpikir manajemen kan panjang, cukup fokus pada tujuan. Satu, saya sampai sekolah SMK 8 jam 8 pagi. Saya bermundur, berangkatnya jam berapa, jaraknya berapa, akan otomatis akan jalan. Jadi ketika Anda fokus pada tujuan, tujuan akan tercapai. Nggak usah khawatir, Mas. Tetap mandiri, tetap berhasil ketika Anda terus kejar apapun hambatannya. Hambatan rubah jadi peluang. Oke, sekarang saatnya itu kita ada segmen cerdas. Aksi cerdas. Baik. Aksi cerdas. Aturan mainnya adalah saya akan menyebutkan satu kata dan saya akan menanyakan sinonimnya. Yang bisa menyebutkan sinonimnya lebih dari 3 dapat hadiah. Ya, sebuah buku manajemen insan sempurna. The Real Secret to Balance Your Life. Oke, kita mulai dengan sekarang satu kata, mandiri. Siapa angkat tangan? Mandiri, sendiri, berdiri, tunggal. Oke, luar biasa. Langsung didapat, tepuk tangan dong. Sekarang saya satu kali lagi, saya tanya tentang cerdas. Ayo, ya, oke. Cerdas, cerdik, Pandai, punya wawasan yang punya luas. wawasan luas. Tepuk tangan lebih dari 3. Oke. Oke. Satu lagi. Ya. Gimana? Shaping my future. Untuk membangun, meningkatkan. Ya, sesuai dengan moto kita Saving My Future, yaitu membentuk jiwa insani generasi muda yang baik. Ya. Terus tadi adalah membangun mentalitas untuk anak-anak cerdas sesuai dengan generasi cerdas Indonesia. Baik. Terus yang terakhir adalah meningkatkan yang sesuai dengan keimanan, kompetensi yang sesuai dengan dunia usaha dan industri. Pengen dengar ngajinya dikit aja gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Sadaqallahul azim. Luar Subhanallah. biasa. Berarti investasi di sekolah ini investasi dunia dan juga investasi akhirat ya Bang ya. Atau kalau saya singkat adalah DBAS. Apa itu? Dunia bahagia akhirat surga. Amin. Iya, sekarang sudah saatnya kita pengen closing statement dari mereka yang hadir di sini tentang kemandirian seperti apa. Kita mulai dari Ririn dulu. Ya, Ririn. Apa sih mandiri? Untuk mandiri, pertama kita harus seperti tadi kata Pak Ahmadi, fokus. Fokus apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi target kita, apa yang menjadi tujuan kita, dan tumbuhkan motivasi internal. Karena motivasi internal itu adalah yang paling penting. Apabila orang memotivasi kita tapi kita biasa-biasa aja, nggak ada gregetnya, nggak punya tujuan yang jelas, percuma, nggak akan jadi mandiri. Intinya mandiri itu harus fokus, punya tujuan, punya goal, punya target, dan memunculkan motivasi internal untuk apa kita hidup, untuk siapa kita hidup, untuk apa kita berjuang, dan untuk apa kita sukses. Cerdas sekali, luar biasa. Sekarang Tica. Di sini mandiri udah pasti kita harus mengerjakan hal itu sendiri.
dan percaya diri. Kenapa percaya diri? Internal motivation itu ada karena apa? Karena kita percaya diri. Kita nggak akan mikir, ulangan ada yang ngasih tahu. Nggak akan kalau kita percaya diri gitu. Percaya diri itu akan menimbulkan mandiri dan hal itu akan berdampak sangat luas buat kita sendiri. Oke, self-confident. Luar biasa. Sekarang Pak Ahmadi. Yang pertama adalah harapan. Jadilah pribadi yang mandiri. Yang kedua, tingkatkan kompetensi agar Anda meningkat kemandiriannya. Yang ketiga, ingatlah kemandirian Anda tergantung Anda. Putuskan sekarang untuk lebih, dan lebih mandiri. Statement-statement yang luar biasa, saya ingin mencoba menyimpulkan sedikit bahwa apa sih yang kita pelajari bahwa mandiri. Tip-tip untuk mandiri, pertama harus fokus, tapi punya harapan tadi Pak ya. Kalau udah punya harapan, punya goal setting, harus fokus. Kita mau kemana hidup ini? Fokus. Tapi untuk mencapai itu, perlu apa yang disebut dengan internal motivation tadi itu. Untuk kita harus termotivasi untuk mencapai itu. Dikali lagi apa tadi? Knowledge. Kali lagi apa? Skill. Kali lagi apa? Attitude. Itu disebut dengan kompetensi, kata Pak Ahmadi. Ditambah lagi nggak hanya itu aja. Kita harus inovasi tadi itu. Apa yang kita bahas ini akan sia-sia, percuma, tidak ada gunanya jika tidak melakukan 3 hal. Apa itu 3 hal? Apa yang kita pelajari sekarang ini harus kita praktekkan. Implementasi. Tadi tip-tip tadi itu harus dipraktekkan. Yang kedua apa? Kita harus amalkan. Karena ilmu adalah amaliyah. Dan yang ketiga adalah kita harus lakukan berulang kali. Kenapa? Repetition is mother of knowledge. Repetition is mother of skill. Salam Gensi, generasi cerdas Indonesia. Terima kasih semuanya. Oke. Wow, tidak terasa 1 jam sudah berlalu, pengen nambah waktu lagi ya. Dan juga bagi sekolah-sekolah yang ingin kita kunjungi, silakan menghubungi kontak person di bawah ini atau email di bawah ini. Kita akan datang untuk memotivasi generasi cerdas yang ada di sana. Setuju Bang Heri? Setuju sekali. Setuju sekali. Oke, dan satu hal saya pengen informasikan juga kepada pemirsa di rumah dan sahabat Gensi lainnya bahwa di SMK Negeri 8 ini banyak sekali prestasi-prestasi dari anak didik mereka yang sudah go nasional. Ya, salah satunya adalah Paskibra. Dan sekaligus sebagai penutup, kita akan jumpa dalam kesempatan Generasi Cerdas Indonesia berikutnya. Salam Gensi! Generasi Cerdas Indonesia. Oke. Siap, pasti bisa. Pasti. Siap. Siap. Bisa, pasti bisa. Pasti datang jaya. Acara ini dipersembahkan oleh STIE IPWIJA, pilihan generasi cerdas.